Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wilip Online, kembali lagi dalam program podcast. Saat ini saya sudah bersama Camat Cilegon, Bapak Maman Herman. Gimana kabar? Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Moga sami ya. Semenjak menjabat menjadi Camat Cilegon baru kali ini saya main ke sini nih, Pak. Subhanallah, bulan terbuka kita ya. Iya. Akan sibuk mungkin. Ya, kalau dulu kan di Kelurahan Bendungan. Bendungan. Waktu di Kelurahan Bendungan sih sering main. Subhanallah. Sekarang di kantornya yang baru luar biasa juga. Ternyata sampai sini banyak penghargaan yang sudah diraih. Tapi hatinya masih seperti yang dulu. Siap, Pak. Itulah kerennya Pak Camat. Pak, boleh ceritain nggak, Pak? Kemarin kan sempat mendapatkan penghargaan sebagai kecamatan yang mampu menekan stunting sama inovasi. Apa sih? Bener ya? Insya Allah ya. Itu tingkat provinsi gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan pada kesempatan kali ini apa sih kiat-kiatnya sampai bisa mendapatkan penghargaan tingkat provinsi Banten. Ya. Terima kasih Akang dan juga sahabat Willy Online yang keren-keren. Ya. Tentu kami berbahagia dan berbangga atas raihan prestasi pemerintah Kota Cilegon, khususnya yang di bawah naungan DP3 AKB memperoleh itu, dan kami ingin menyampaikan apresiasi kepada tim-tim yang telah menghantarkan, membantu terselenggaranya kegiatan ini. Jadi kegiatan ini berawal memang kondisinya realnya ada stunting itu di kita. Yakni ada 183 stunting. Itu di Kecamatan Cilegon. Dan setelah kita datangin dari rumah ke rumah, ternyata memang kondisinya sangat memprihatinkan, perlu penanganan khusus dan serius itu ya. Ini umumnya jarang orang tertarik ya kepada hal ini, dan inilah amal yang besar tuh di situ. Kemudian kita disibukkan di bulan Agustus ya, setelah Agustus nyonding-nyonding ini, yuk kita barang-barang kumpulkan. Nah, ini Ibu Ketua PKK juga membuat resume dengan berupa proposal setebal ini ya. Kata saya, buat apa itu? Pikir saya stunting itu ngasih makan. Kita punya KSB ya, punya gudang beras ketika mengadakan bantuan kepada warga yang tidak mampu, dan suka kalau ada rezeki mengasih telur. Ternyata tidak sesederhana itu. Itu PKK koordinasi bersama kader mendata by name by address-nya dengan UPT PLKB, dan juga bagaimana komposisi gizinya, bagaimana menunya. Kita kerjasama dengan puskesmas dan para ahli gizi. Nah, di situ terdapat suatu konsep. Setelah itu konsep siapa yang akan menjalankan gitu, siapa yang mencari dana, siapa yang akan ke pasar, siapa yang akan memasak, siapa yang akan mengemas, dan siapa yang akan mengirimkan daripada masakan tersebut. Nah, 100 kader kita undang seharian, adakan pelatihan ya, pelatihan sampai ngelekor ya, ngelepoh. Ngeriung bareng, ngelepoh bareng. Di aula kita tanpa kursi, saking seriusnya pagi sampai sore. Bagaimana? Karena hari ini harus beda masakannya dengan hari esok. Bahkan pagi ini harus beda dengan nanti sore. Nah, ya, itu harus memang perlu kajian yang serius dan mendalam. Termasuk takaran gizinya pun harus diperhatikan. Betul. Dan kita dengan rasa optimis dan kerja bareng itu coba kita ini. Dan alhamdulillah donatur juga mengalir ya.
apakah itu dari Basnas ya, apakah dari apa yang alhamdulillah kemarin Bang Jabar ya, mudah-mudahan yang lain juga terpanggil ini. Selebihnya dari masyarakat ya, dari masyarakat yang notabene masyarakat kita masyarakat bukan masyarakat industri. Nah ini orang biasanya ngeluh ya, tetapi ini sebuah tantangan bagaimana kita mengajak mempengaruhi warga kita ya, di mana ada yang kaya, ada yang miskin ya. Kalau kita melihat ininya ya, kita dalam surat Al-Maun itu suruh mempengaruhi, mengajak ya. Mengajak biar sama-sama nih. Betul, betul. Dan kalau kita sebut kota kita terempat terkaya ya, nah, ini tertantang bagaimana berarti si kaya bisa memberikan kepada yang kurang mampu. Berarti saling membantu ini, bagi yang si kaya bisa membantu yang kurang. Betul, betul, betul. Indah kan ini? Indah. Indahnya kebersamaan dan saling membantu. Betul, betul Kang. Nah ini alhamdulillah jalan. Seminggu ini jalan, bagaimana untuk minggu berikutnya ya. Alhamdulillah dengan kemauan ada jalan sehingga mencapai minggu kedua. Jadi sehari 2 kali ngasih makannya. Ya. Jadi sangat luar biasa karena memang masakannya juga ternyata bukan hanya nasi dengan telur ya, tapi di situ ada tambahan daging, sayuran, buah-buahan, dan juga susu kadang-kadang juga datang dari para donatur ataupun dinas sosial Kemensos juga terkadang memberi kalau ada ini. Yang penting kita niat, kita wadahi dengan ada wadah rezeki datang. Nah itu berarti program yang bagus, pasti orang juga akan melihat dan saling membantu. Betul, betul. Keren nih Pak Camat nih gagasannya. Ya, kebersamaan indah. Nah di situ alhamdulillah setiap 2 minggu kita adakan penimbangan gitu. Dan hari ini sudah memasuki bulan ketiga. Bulan ketiga. Nah, walaupun terus terang ini kondisi keuangan sudah minus banyak ya. Tapi Bismillah aja, Bismillah sembari menanti rizki dari para donatur yang belum terpanggil ya. Karena kita punya keberanian, keoptimisan bahwa segala sesuatu yang baik ya pasti Allah kasih jalan. Nah gitu. Berarti dapur ada nggak ada uang, dapur stunting ini tetap jalan, tetap ngebul. Supaya target 3 bulan idealnya itu terselesaikan dengan baik. Nanti biar nanti ke depan yang belum tercover kita serahkan kepada kelurahan secara estafet. Gitu. Gitu. Berarti sekarang nih kecamatan dulu yang ngurus. Nanti setelah 3 bulan kondisi anak stunting ini sudah membaik, maka pengawasan selanjutnya adalah di di kelurahan. Nah, keren tuh kalau kayak gitu. Nah, untuk ini kan ya tentu program ini harus berjalan konsisten, Pak. Ngejaga kayak gitu. Nah, para sponsor atau donatur ini bagaimana nih, Pak? Ya tentu dengan ruang dan ini yang terbatas ya. Kemarin habis Agustusan kan jor-joran di masyarakat ya. Kita titip salam kepada para donatur lewat kader segala bahwa Allah kasih rezeki kita bukan hanya di Agustusan, setiap saat, bukan setiap bulan. Yang gaji, yang PNS juga bukan hanya gaji kan, ada 2 kali gaji. Apalagi yang ngojek, apalagi yang punya Grab, apalagi yang punya perusahaan. Ketika ada yang bangkrut pun ada yang lainnya saudaranya yang maju. Jadi tidak selamanya orang itu tidak punya, tidak selamanya orang itu mampu. Nah, tetapi dengan sering membantu, insya Allah terjaga ekonomi itu. Orang memberi dapat lagi. Gitu. Berarti sodakoh. Iya. Harus membiasakan sodakoh itu, karena kalau kita bersodakoh memberi bukan berarti habis, malah nanti akan balik lagi. Ya matematika Allah bukan seperti matematika pelajaran di SD SMP. 4 diambil 2 jadi 2. Tidak gitu. Yakinlah itu insya Allah. Udah janji Allah. Gitu.
Urusan stunting selesai nih sama Pak Camat. Oh iya, sebelum diakhiri, bahwa stunting ini kemarin itu Kota Cilegon mendapat penghargaan. Nah itu yang belum diceritain lupa. Ini dapat penghargaan, kita juga sebagai pengentasan stunting terbaik dan terinovasi seprovinsi Banten. Keren. Kan, diserahkannya saja bukan oleh gubernur saja, bukan oleh PJ gubernur. Ini dihadiri oleh staf ahli kepresidenan Bapak Jenderal Purnawirawan Muldoko, dan sambutannya pun secara online ya, walaupun online, Wakil Presiden. Nah, artinya Banten ini jadi pionir. Ya, jadi bukan hanya di Banten tetapi secara nasional. Nah, ini yang semakin kita optimis. Jadi para kader dan lain sebagainya teruslah. Maka kemarin juga ada kunjungan dari Pak Dandim ya, didampingi Pak Wakil Wali Kota, mensupport kita, yuk para kader, yuk kita terus semangat ya, tetap semangat dan terus semangat untuk ini. Yang sampaikan kepada suami-suaminya ya, yang yang ditinggalkan istrinya masak terus itu, bahwa terima kasih semua jadi ladang ibadah kita semua, dan ya pinginnya nanti akhir 3 bulan itu ya kita kemana kayak gitu tuh, biar fresh ya, biar fresh. Nah, menangani stunting ini kan tidak hanya memberikan asupan gizi buat anak-anak ya, yang mengalami stunting. Kalau untuk sosialisasi kepada orang tuanya seperti apa, Pak? Wah, ini juga lagi-lagi tidak mudah ini ya. Iya. Ketika kami data, kita target kita 30%, 50 orang kita bantu, itu tidak mudah. Seseorang dikategorikan keluarganya ada yang stunting, ini banyak yang nggak nerima awal-awal. Malu. Ya, tetapi kami datang ke sana bersama Puskesmas meyakinkan kami ini akan memberi bantuan. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Tidak mesti orang nggak mampu. Orang yang mampu juga banyak karena pola asuh. Salah ngasih asupan. Ada yang percaya kepada pembantunya saja. Makanan habis nggak taunya dimakan yang asuh. Ya. Terus ibunya percaya aja gitu ya. Lah, ini dan kita beri makanan sehari 2 kali ya. Pagi masak, siang berangkat. Deliverynya mantep loh. Lah, nanti sore diambil untuk makan malam. Terus melihat jenis makanannya pun bagus-bagus ya, bermutu, dan kita bikin seindah mungkin ya. Jadi kita juga harus menarik perhatian anak-anak. Anak-anak itu kan, pengennya wortelnya dibikin bunga. Nah, itu kita harus lebih visual ya. Oh iya. Lebih visual biar tampilannya menarik. Tampilannya menarik tanpa mengurangi rasa gizinya. Muatan gizi. Itu dilakukan. Lama-lama seneng. Wong dikasih rangsoman gratis kok masak. Dan yang kami rasakan ini dalam waktu 2 bulan, ini kan bulan ketiga. Kemarin kan 2 bulan, 2 minggu kita periksa, ditimbang di sini. Ketika ditimbang di sini ya tentu kita juga nggak ngasih makan serta merta yang biasa, tetapi ngasih nutrisi yang lebih kepada orang tuanya. Kita timbang, ternyata 35 orang rubah tinggi dan beratnya. Gitu. Berarti kan ada perkembangan yang lebih baik. Ada. Jadi kemarin ya mengalami stunting, kemudian setelah 2 bulan ini mengalami perbaikan pertumbuhannya. Iya. Berapa orang? Dari 50 menjadi 35 yang naik. Berapa persen? Sekitar 70. Ya. Keren. 70%. Sukses, mantap. Semoga kan ini persoalan stunting banyak di daerah-daerah bisa dicontoh dengan adanya dapur stunting ini ya. Insyaallah. Dan satu hal bahwa kita celaka. Kenapa? Orang-orang yang meninggalkan generasi yang lemah. Nah itu. Karena stunting ini adalah kondisi
yang perkembangannya terganggu. Bukan hanya fisik tapi psikis. Anak kita seperti apa, tetangga kita seperti apa, kondisi seperti itu, kita tergolong orang-orang yang merugi. Nah, itu bagaimanapun perkembangan atau masa depan bangsa ini ditentukan oleh generasi yang sekarang ini nih. Kalau generasi sekarang aja pertumbuhan tubuhnya bermasalah, bagaimana ke depannya? Maka harus segera ada antisipasinya. Yang bilang itu bukan saya lah, ketua MUI itu ya. Jadi kita lintas sektor ada MUI, DMI, ICMI, semua kumpul di sini. Punya kantor bersama untuk membantu juga. Tak lupa selain stakeholder yang ada atau lintas sektor puskesmas, BDP, PLKB, juga Pak Kapolsek Badan Ramilnya ikut di sini. Benar-benar satu kesatuan yang tidak saling terpisahkan. Gitu. Jadi semua persoalan bisa diselesaikan dengan bersama-sama. Dan inilah gagasan Pak Camat yang bisa menyatukan semua elemen masyarakat di Kecamatan Cilegon. Insya Allah. Selain stunting nih Pak Camat juga kayaknya aktif banget Pak ke masyarakat. Iya, bagi kami ada tugas pokok yang diamanahkan oleh pimpinan kita ya. Tentu ini juga atas ridho Allah ya. Nah, mudah-mudahan berkah. Kami tujuan ini adalah visi misinya mengajak mempengaruhi masyarakat kami melalui stakeholder yang ada untuk bersama-sama tahu apa yang diarahkan oleh pimpinan-pimpinan kita, apa yang diundang-undangkan oleh pemerintah di atasnya sekali, ataupun melalui perda-perda, apa yang dikatakan para ulama, kita mengingatkan. Banyak sekali yang kami sampaikan. Ada Jumat keliling, keliling. Di dalam Jumat keliling itu kita ada pertama Jumatan dulu bareng, kedua pegang mic ngundang yatim piatu. Selagi yatim piatu belum datang kita makan bareng. Wah, asik nih. Habis makan bareng kita dialog indoor outdoor. Wah, berarti langsung nih ngobrol-ngobrol sama masyarakat. Langsung. Yatim datang, makanya ketika yatim datang bukan hanya yatim yang datang, janda-janda juga keluar. Waduh. Padahal kita undang yatim karena outdoor, maka keluarlah biasanya kalau ada yatim janda datang Pak katanya. Oh gitu ya wes. Jadi kita santuni mereka seperti yang dulu dilakukan di Kelurahan Bendungan 4 masjid. Sekarang di sini sudah 2 masjid. Di Ciwaduk Gede dan Ciwaduk Cilik ya. Kita sudah masing-masing sudah 6 kali. 6 Jumat kita tunggu dulu gitu. Kita tungguin supaya itu. Nah, di situ kata kami sok warga, program pemerintah kita banyak ya, capaian-capaian yang dilakukan oleh Pemda ya. Terus mau nanya apapun ke kami, masalah baksos ke bansos, BPJS, beasiswa, bedah rumah, terus sengketa lahan dan lain sebagainya, semua kami tampung. Akhirnya banyak masukan, banyak aspirasi, bahkan inovasi masyarakat. Nah, itu berarti semua persoalan di masyarakat itu bisa diserap dulu nih dari obrolan itu, kemudian apa solusinya gitu. Dan itu yang kemudian menjadi bahan program pemerintah untuk bisa mengatasi semua masalah. DKM kita sering undang, makanya kita bobok juga itu kantor ya dengan swadaya, lagi-lagi bagaimana musola biar kelihatan, biar masyarakat, tamu, staf keluar masuk kelihatan musola. Dulunya nggak kelihatan itu. Nggak kelihatan karena langsung ada ketutup. Makanya peresmiannya kemarin, peresmian jalan menuju musola. Pikir mereka berapa kilo, nggak taunya ngebobok. Tetapi memang itu tidak sedikit waktu dan biaya yang itu bulanan itu ngebobok seperti itu saja. Nah ini kita kumpulkan MUI DMI dalam satu tempat ini sebagai penasehat ya, penasehat segala program. Pemerintah biasanya gini-gini kan, menggol urusin. Ini ada inovasi tersendiri Pak Camat. Pokoknya semua program harus selesai, dimanapun caranya. Ada niat yang baik, insya Allah ada jalan. Ada niat yang baik, ada jalan. Siap, mantap.
Sahabat Philip Online, ini menarik banget obrolan sama Pak Camat. Kayaknya banyak banget yang akan diubah, diperbaharui, sehingga kantor kecamatannya aja bakal lebih keren nih. Insya Allah akhir tahun ini. Insya Allah. Apa aja nih Pak yang rencana? Soalnya tadi nih sempat ngobrol-ngobrol ini mau dibangun ini gitu. Banyak banget. Iya. Secara swadaya saja kami lakukan ini di pemerintah kita menganjurkan untuk adanya RTH ya. Ruang terbuka hijau. RTH ini di mana kita harga tanahnya sini mahal pertama. Yang kedua, apabila Pemda menganjurkan ada tanah bengkok di sini tidak ada. Nah, ini ada Allah beri nikmat yang belum tergali rupanya, yaitu 2 bidang tanah yang terpisah. Sekarang kami bobok ini sehingga musola kelihatan, rumah dinas kelihatan, kita pergunakan untuk MUI, DMI, ICMI, BK-Paksi, BK-PRMI, dan yang di depan ini kita mau dan sedang jadikan tempat duduk-duduk penonton, di mana di bawahnya alhamdulillah kita dapat anggaran di ABT. Besok kita rapat di sana di Tangerang, hearing bersama Dewan. Insya Allah kami bikin lapangan bulu tangkis. Wah, banyak banget nih. 1, 2, 3 tiang bendera kita geser ke sini. Nanti selain juga ini pemandangannya dicat ya, tembok-temboknya juga bikin itu menjadi sebuah mini stadion mini, dan bisa dinikmati bukan hanya oleh kami, lingkungan, muspika, sekolahan-sekolahan, bahkan masyarakat terdekat boleh menikmati sarana-prasarana olahraga yang ada. Tempat pramuka juga camping kita sediakan. Bisa juga buat. Iya, tenda-tendanya sudah ada 2 loh, gitu. Nanti persami kita bisa lakukan di sini. Makanya pegawai sini nggak boleh malas. Bila perlu Pol PP-nya perbanyak, gitu tuh. Wah. Jadi supaya lebih berdaya, lebih aman, gitu tuh. Nah, ini mudah-mudahan terlaksana, ya. Mohon doanya. Wah, kantor kecamatannya ini mau disulap menjadi ruang terbuka hijau. Lebih banyak fasilitas umum untuk olahraga. Di sini aja dapat pingpong ada. Pingpong ada. Ruang tunggunya. Perpustakaan gimana Pak? Ada, kita ini kan di sini dan di bawah. Wah, perpustakaan juga ada, tempat bermain juga ada, lengkap pokoknya. Jadi kantor kecamatan ini bisa milik bersama. Iya. Masyarakat bisa menikmati semua fasilitas yang ada di kantor kecamatan. Baik masyarakat perkantoran maupun masyarakat biasa. Nah, itu menarik. Apalagi di sini kan sekitar sini masih banyak sekolah ya. Ada SMA 1 sama SMP. Bisa cocok untuk pramuka. Wah, iya mantap. Terakhir Pak, ada statement closing nih karena waktu juga sebenarnya. Statement closing yang bisa disampaikan ke sahabat Philip Online. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat apa namanya? Sahabat Philip Online. Philip Online yang cakep-cakep ya. Ini kami sampaikan kepada masyarakat kami juga, masyarakat Kecamatan Cilegon. Yuk kita lakukan hal-hal yang baik, yang terbaik, yang kita mampu, yang kita bisa. Ya, untuk itu mari kita terus ikuti apa yang terjadi di lingkungan, apa yang terjadi pada pemerintahan kita. Doakan pemerintahan kita, pemerintahan kelurahan, RT, RW, kecamatan, kota Cilegon ya. Semoga Pak Walinya sehat, Pak Wakilnya sehat, semua aparatnya sehat. Jadi kita bisa bersinergi. Bisa bersinergi. Banyak hal yang belum kita ketahui, banyak hal yang belum kita lakukan ya. Sementara semuanya sudah Allah sediakan, semuanya Allah beri kemampuan untuk kita untuk berbuat baik seperti yang tadi itu. Banyak kebaikan yang sudah dilakukan Pak Camat. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk sahabat Philip Online. Iya, pasti. Terima kasih nih Pak Camat sudah berbagi cerita menarik. Semoga cerita-cerita yang dari Pak Camat sampaikan bisa menjadi inspirasi untuk sahabat Philip Online.
Amin. Amin. Karena berhubung waktu juga ini Pak, durasi. Iya. Baik, sahabat Dilip Online, terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Sampai jumpa pada program podcast selanjutnya. Ya. Saya Mang Pram pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.